Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Rio Aditya, NPM 190101 2034. Ingin mengumpulkan tugas ujian tengah semester mata kuliah Fikih Munakahat, dosen pengampu Ayah Muhammad Ali, MPDI, dengan materi poligami. Ya, langsung saja masuk ke bab yang pertama atau pertemuan pertama. Kenapa harus menikah? Ada prinsip yang harus diyakini umat Islam, yakni Islam adalah ajaran yang sempurna. Untuk itu, segala aspek kehidupan kita telah diatur oleh Islam. Salah satunya adalah aturan dalam rumah tangga. Aturan ini tertuang pada Quran Surat An-Nisa ayat 34 sampai 35. Yang pertama, diatur mengenai batasan wewenang kepada masing-masing pasangan. Allah mengawali dari kewajiban seorang laki-laki sebagai seorang pemimpin bagi para wanita. Mengapa? Karena laki-laki mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh seorang perempuan, seperti kelebihan fisik, kelebihan akal, kelebihan dalam beribadah. Selain itu, seorang laki-laki juga mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah. Kemudian kewajiban bagi seorang istri yakni harus solehah. Solehah di sini seorang istri harus taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada perintah suami, selama perintah tersebut tidak menyalahi aturan agama. Selain seorang istri yang menjaga sholat, puasa, kehormatannya, dan kemudian menaati suaminya, maka akan memperoleh ganjaran berupa masuk surga melalui pintu manapun. Kemudian ketika rumah tangga terdapat masalah, Allah telah mengaturnya. Ketika seorang istri mulai tidak menaati suami, maka yang harus dilakukan oleh seorang suami adalah yang pertama, menasehati dengan kata-kata yang halus, ungkapan yang lembut, dan dengan roman wajah yang enak. Yang kedua, diamkan di atas ranjang. Yang ketiga, pukul istri. Memukul istri juga terdapat aturan seperti alat untuk memukul. Para ulama terdahulu mencontohkannya dengan menggunakan kayu atau siwak. Kemudian tempat memukul tidak area organ yang sensitif seperti kepala, wajah, dan lain-lain. Lalu maksimal mukul tidak boleh lebih dari 10 kali dan tidak boleh memukul di tempat yang sama. Lalu level memukul tidak boleh sampai meninggalkan bekas. Jika cara-caranya tersebut tidak bisa dan rumah tangga berada di ujung tombak, maka yang harus adalah menghadiri orang ketiga atau pihak ketiga, baik dari pihak laki-laki atau maupun perempuan, di mana pihak ketiga itu haruslah bijak dan tulus. Maka insya Allah akan memberikan taufik kepada pasangan tersebut agar bisa bersatu kembali. Ya, yang kedua, syarat dan rukun nikah. Syarat dan rukun nikah. Pernikahan memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi, yakni ada 5 rukun dalam pernikahan. Yang pertama, ada suami. Yang kedua, ada istri. Yang ketiga, ada wali. Dan keempat, ada 2 orang saksi. Dan yang terakhir, yang kelima, ijab kabul. Dari masing-masing rukun ini memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, suami. Seorang suami atau calon suami minimal harus memenuhi 6 syarat. Yang pertama ya, tidak dalam keadaan ihram baik haji maupun umroh. Yang kedua, berasal dari kehendak sendiri sehingga tidak sah pernikahan laki-laki yang dipaksa. Yang ketiga, jelas orangnya yang hendak menikah. Yang keempat, calon suami mengetahui nama calon istri beserta nasabnya, ayahnya, atau tahu sosok calon suaminya. Yang kelima, calon suami harus jelas laki-lakinya sehingga tidak sah menikah seseorang yang memiliki 2 jenis kelamin. Dan yang terakhir, yang keenam,
calon suami tidak memiliki hubungan mahram dengan calon istri. Ya, yang kedua, istri. Syarat calon istri itu ada 4. Yang pertama, tidak dalam keadaan ihram haji maupun umroh. Ya, itu sama ya tadi ya. Sama dengan yaitu dengan suami. Yang kedua, yang B, jelas sosok yang mana hendak menikah. Yang tiga, calon istri tidak sedang menjadi istri orang lain dan tidak sedang masa idah dari selain calon suami, jelas keperempuanannya. Yaitu yang ketiga, wali nikah. Syarat dari wali nikah ada 8. Yang A, kehendak sendiri. Yang B, merdeka dan bukan hamba sahaya. Yang C, harus laki-laki karena perempuan tidak boleh menjadi wali nikah. Yang D, takalif, balik dan berakal. Yang E, tidak fasik. Yang F, memiliki celah dalam nalar. Yang G, tidak dalam keadaan ihram. Yang H, harus beragama Islam. Yang keempat, saksi nikah. Syarat dari saksi nikah hampir sama dengan syarat wali nikah. Tetapi perlu ada tambahan sedikit di antaranya. Yang A, harus bisa berbicara, mendengar, dan melihat. Yang B, bukan orang yang seharusnya menjadi wali nikah. Yang kelima, ijab kabul. Ya, inilah yang terakhir, ijab kabul. Secara garis besar, syarat-syarat ijab kabul ada 2, yakni diantaranya yang pertama, sama dengan ijab kabul dalam jual beli. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang tegas dan harus dapat dipahami oleh wali dan saksi. Ya, lanjut. Yang B, menggunakan kata-kata yang tegas dan harus dapat dipahami oleh wali dan saksi. Tidak boleh menggunakan kata-kata konotatif. Syarat dari ijab kabul jual beli diantaranya yang A, antara ijab kabul tidak boleh dipisah oleh pemisah baik berupa ucapan atau diam yang lama. Yang B, tidak boleh ditakdif atau digantungkan. Yang C, tidak boleh dibatasi oleh waktu tertentu. Yang D, antara ijab dan kabul harus sesuai. Ya, pertemuan ketiga, akad nikah dalam Islam. Yang pertama, menikah adalah ibadah. Jangan memulai ibadah dengan dusta, misal dengan cara hamil di luar nikah, sibuk memamerkan kecantikannya, apalagi membawa tradisi dan adat. Jangan tradisi di Islam, tapi kita jadikan Islam sebagai tradisi sehingga kita mempunyai standarisasi hukum di sini. Ada kisah nyata di Arab Saudi, sampai judulnya ditulis oleh para ulama malam pertama di surga. Wanita ini tertutup rapi auratnya dengan berjilbab. Ketika azan maghrib, dia mau sholat tapi wudunya sudah batal. Kata ibunya, nanti dijamak saja, suamimu sebentar lagi datang. Nanti pakai make upmu hilang. Anak berkata, maaf ibu, aku bukan musafir dan aku harus sholat. Wanita itu langsung ambil air wudhu dan sholat. Di sujud pertamanya dia lama sekali tidak angkat kepalanya. Ibu bilang, ayo cepat nak, sudah hampir dekat setengah jam. Ibu penasaran didekati dan disentuh anaknya. Jatuh dan ternyata ia sudah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sujud keadaan Allah dan tidak membuka auratnya yang Allah larang. Maka janganlah mulai ibadah yang Allah larang. Beberapa banyak orang muslim memulai pernikahannya dengan musik
yang luar biasa dan datang penyanyi yang terbuka auratnya. Beberapa banyak orang yang datang di gedung, beberapa banyak dosa yang dia panen. Kenapa bisa seperti itu? Ini harus dipahami, jangan sampai ada kemaksiatan, jangan mulai dosa ini adalah ibadah. Yang kedua, itu harus ada wali perempuan, tidak sah pernikahan wanita siapapun tanpa wali. Dan wali adalah ayah kandungnya. Jika ayahnya sudah meninggal, maka paman atau saudara ayahnya. Jika tidak ada wali, hakim atau wali ditunjuk, baik janda juga butuh wali. Yang ketiga, ada mahar, yaitu harta yang diberikan laki-laki agar sahnya pernikahan itu. Ada 2 saksi, baik laki-laki dan perempuan. Kelima, diiklankan atau mengundang yang sering interaksi dengan kita. Sabda Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, beliau menikah dan Nabi SAW tidak diundang. Nabi berkata, iklankan pernikahan hanya dengan 1 ekor kambing saja. Yang selanjutnya, kedudukan mahar. Mahar dalam pernikahan boleh dibayar secara tunai, juga boleh dibayar secara bertahap atau tidak tunai. Boleh juga sebagian disegerakan dan sebagian ditunda, menurut Ibnu Muqaddamah. Mengapa? Karena mahar termasuk bayaran dalam akad muadah atau timbal balik, sehingga boleh disegerakan atau ditunda. Seperti harga, ketika menikah dengan mahar tertunda sementara waktunya panjang dan kadang lupa, maka mereka menulis mahar tertunda. Namun semua kembali kepada kesepakatan suami istri, dan suami dan wali wanita semua itu longgar, alhamdulillah. Yang terakhir, poligami. Dalam berpoligami jangan mengingkari syariat. Jika ingin berpoligami, maka kembalilah kepada hukum menikah. Imam Nawawi mengatakan bahwa menikah dengan 1 wanita pun ada hukumnya. Ada hukum wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh. Bagi pria yang ingin berpoligami, maka wajib bagi dia untuk bersikap adil. Adil di sini adalah adil secara dohorir, bukan adil secara batin seperti pembagian rezeki, nafkah, urusan senyum, dan lain-lain. Namun untuk masalah batin atau kecintaan jangan diperlihatkan dalam dohir. Namun jika seorang istri sudah rela diperlakukan secara tidak adil, maka itu hak dia. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.